Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Latifa Zahira. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Syahkuala dengan NPM 21061030-155. Baiklah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas final mata kuliah Gizi dan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Yuli Herina Hamid SPD MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai tentang malnutrisi dan solusinya. Nah, teman-teman, kalau misal kita bahas tentang malnutrisi, pasti nih udah terbesit dong di pikiran kita malnutrisi itu apa. Nah, malnutrisi ini merupakan keadaan di mana seseorang itu mengalami gizi yang tidak seimbang, baik itu kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi pada tubuh seseorang. Nah, gizi di sini mencakup ada yang mikronutrien dan juga makronutrien, yang otomatis gizi tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai malnutrisi dan bagaimana pula solusinya. Nah, di sini saya sudah menyediakan esai, teman-teman. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, kita tahu bahwasanya keadaan gizi dan kesehatan masyarakat itu sangat tergantung pada tingkat konsumsi. Nah, karena kesehatan gizi seseorang itu tergantung pada konsumsi, pada apa yang mereka konsumsi, baik itu makanan ataupun minuman yang menjadi asupan bagi tubuh seseorang. Logikanya, analoginya, jika seseorang mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, otomatis tingkat gizi ataupun ketahanan imunitas tubuhnya itu juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang itu terlalu mengkonsumsi makanan yang memiliki gizinya tidak seimbang ataupun gizi buruk, otomatis imunitas dan juga gizi dalam tubuh seseorang itu juga akan menurun. Hal inilah yang biasanya akan memicu terjadinya malnutrisi. Nah, teman-teman, dewasa ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda. Apa sih yang dikatakan dengan masalah gizi ganda? Nah, jadi masalah gizi ganda itu merupakan masalah gizi yang sekaligus mencakup dua hal. Dua hal itu apa? Kekurangan gizi dan juga masalah terhadap kelebihan gizi. Nah, jadi masalah kekurangan dan kelebihan gizi ini umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kuantitas ataupun kualitas lingkungan. Itu juga dimaksud dengan sanitasi. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan, serta adanya daerah miskin akan gizi iodium. Karena kita tahu bahwasanya tidak semua bagian di daratan ini memiliki kadar garam yang seimbang. Ketika seseorang tidak mencukupi gizinya, baik itu mikro ataupun makronutrien, maka seseorang itu juga dapat sangat mudah memicu terjadinya malnutrisi. Nah, sebaliknya teman-teman, masalah gizi itu juga bisa disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu. Ini disertai dengan apa? Dengan minimnya pengetahuan tentang gizi. Sama juga berarti ketika terjadinya malnutrisi terhadap kekurangan gizi ya. Intinya, pengetahuan gizi itu sebenarnya sangat penting untuk diketahui oleh seluruh khalayak masyarakat. Karena kenapa? Dengan adanya pengetahuan, maka seseorang itu akan merasa tahu dan bagaimana memilah yang mana yang merupakan makanan yang bisa dikonsumsi dengan gizi seimbang ataupun dengan gizi yang kurang seimbang, gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya masyarakat meningkatkan perhatian terhadap kesehatan guna untuk apa? Mencegah terjadinya gizi yang salah ataupun yang dimaksud dengan malnutrisi serta resiko untuk menjadi kekurangan gizi. Nah, di sini saya kutip dari jurnal pengarangnya Muhammad Agus Salim pada tahun 2015 dan juga jurnalnya pada tahun 2013 yang mengatakan bahwasanya masalah gizi ini merupakan masalah yang ada di tiap-tiap negara, teman-teman. Nggak ada, berarti bisa disimpulkan bahwasanya sampai saat ini belum ada negara yang bisa dikatakan dia divonis sebagai negara paling bersih daripada malnutrisi. Tidak. Semua negara pasti ada pemicu daripada orang-orang yang menyebabkan malnutrisi. Negara-negara tersebut, baik itu dari negara miskin, negara yang memiliki ekonominya sesuai dengan rata-rata, ataupun negara berkembang dan negara maju. Nah,
Jika kita bahas mengenai tentang negara miskin, nah negara miskin ini dia cenderung dengan masalah gizi kurang, hubungan dengan penyakit, infeksi, dan kalau misal kita lihat dari negara maju, ini cenderung malnutrisinya itu seperti dengan permasalahan gizinya yang berlebih. Nah, Sukiman pada tahun 2000 dan juga Muhammad Agus Salim di dalam jurnalnya 2012, dia juga mengatakan bahwasanya saat ini di dalam era globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, Indonesia, negara kita sendiri ini juga menghadapi permasalahan gizi ganda yang telah saya jelaskan di atas tadi. Nah, kita lanjut. Di satu pihak, masalah gizi ini kurang yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurangnya atau kurang baiknya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan ini dia itu mencakup finansial eksternal ataupun lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pangan masyarakat. Nah, juga dia berhubungan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, teman-teman, masalah gizi berlebih ini dia juga disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu yang disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang. Nah, itu dikutip dari jurnal Azrul pada tahun 2004, kemudian Subhan 2005, dan jurnalnya Subhani pada tahun 2011. Nah, penanganan gizi buruk ini sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat upaya peningkatan sumber daya manusia. Nah, upaya peningkatan sumber daya manusia ini merupakan upaya yang bagaimana bisa meningkatkan SDM ataupun sumber daya manusia yang berkualitas. Dimulai dari mana? Dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Nah, kemudian dengan lingkungan keluarga yang sehat, karena kenapa? Gizi seimbang ataupun kesehatan semua orang yang ada di dunia ini itu dimulai dari kesehatan terhadap keluarganya terlebih dahulu, di mana seseorang itu bisa dikatakan dia itu tidak mengalami malnutrisi. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwasannya bisa dinilai terlebih dahulu di mana tingkat lingkaran lingkup kecilnya dulu. Jika lingkaran dalam ruang lingkup kecilnya itu sudah merupakan ruang lingkup yang terhindar ataupun tercegah daripada malnutrisi, otomatis ketika dia keluar ke dalam ruang lingkup lingkaran yang besar, itu juga akan semakin mudah untuk dideteksi bahwasanya di mana terjadi kesalahpahaman ataupun di mana terjadi puncak pemicunya malnutrisi pada seseorang. Nah, jadi pada tingkat masyarakat, faktor-faktor seperti lingkungan yang higienis, nah higienis di sini adalah lingkungan yang bersih, baik itu makanan ataupun ruang lingkup seperti pinggiran rumah, itu juga sangat memicu terhadap malnutrisi, teman-teman. Kemudian ketahanan pangan keluarga, pola asuh terhadap anak, dan pelayanan kesehatan primer, ini sangat menentukan dalam membentuk anak yang akan tahan daripada gizi buruk. Nah, secara makro dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi lintas sektor dari pemerintah dan semua stakeholders untuk apa? Agar menjamin terlaksananya poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah budaya buruk dan paradigma di tataran bawah dalam perawatan gizi terhadap keluarga termasuk anak. Karena dengan adanya bantuan dan juga dukungan daripada masyarakat untuk menggerakkan gizi seimbang, maka akan sangat mudah peningkatan gizi terhadap suatu masyarakat akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan mengenai apa sih itu malnutrisi, gimana sih yang dikatakan dengan malnutrisi. Jadi malnutrisi ini merupakan kondisi ketika asupan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan harian tubuh, baik itu kekurangan ataupun kelebihan, seperti yang saya katakan di atas tadi ya teman-teman. Malnutrisi itu adalah kekurangan ataupun kelebihan makronutrien ataupun mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di sini dijelaskan makronutrien yang diperlukan tubuh itu mencakup karbohidrat, protein, dan juga lemak. Adapun mikronutrien itu berupa vitamin dan juga mineral. Nah, jika kita lansir dari WHO, World Health Organization, ia mengatakan bahwasanya malnutrisi ini merupakan kekurangan, kelebihan, ataupun ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi seseorang. Jadi malnutrition ini dapat terjadi ketika
seseorang memiliki terlalu banyak ataupun terlalu sedikit makanan dan nutrisi penting dalam tubuhnya. Di sini kita lihat malnutrisi itu terdiri dari 4 bentuk. Nah, teman-teman, dari 4 bentuk. Apa-apa saja? Poin pertama itu adalah kekurangan gizi. Nah, kurang gizi ini meliputi wasting. Ya, wasting ini adalah berat badan rendah menurut tinggi badan. Yang kedua itu ada stunting. Stunting ini adalah kebalikan daripada wasting, di mana tinggi badan seseorang itu lebih rendah menurut umurnya. Bisa kita katakan secara mudah itu stunting itu seperti berbadan lebih pendek daripada umurnya. Kalau misal bahasa gaul kita seperti ateng ataupun kurcaci. Nah, kemudian kekurangan berat badan, yaitu berat badan rendah menurut umur. Nah, poin kedua itu malnutrisi terkait dengan mikronutrien, yaitu di sini meliputi defisiensi mikronutrien itu kekurangan vitamin dan mineral yang sangat penting di dalam tubuh. Baik, itu malnutrisi terkait mikronutrien ini terbagi dua, yaitu mikronutrien kelebihan mikronutrien di dalam tubuh dan kekurangan mikronutrien di dalam tubuh. Nah, poin ketiga itu adalah kelebihan berat badan. Nah, di sini kan mengapa saya hanya melampirkan 3, sedangkan di sini 4. Sebenarnya ini bisa dikatakan dengan 2 poin, kelebihan berat badan dan obesitas. Teman-teman di sini bisa kita katakan bahwasanya malnutrisi itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor overweight dan obesitas. Oke, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, ini ada bagaimana sih, apakah si malnutrisi ini merupakan penyakit menular atau enggak gitu kan. Jadi, penyakit ini bukan merupakan penyakit yang menular, ya. Penyakit ini tidak bisa ditularkan oleh satu organisme ke organisme lainnya. Bukan seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, ataupun beberapa jenis penyakit kanker lainnya. Nah, akibat dari malnutrisi ini, mungkin seseorang dia akan mengalami masalah-masalah kesehatan jangka pendek ataupun jangka lama. Bisa juga dimaksud dengan jangka panjang gitu. Nah, pemulihan yang lambat dari luka dan penyakit ataupun resiko infeksi yang lebih tinggi. Nah, walaupun malnutrisi ini sering dihubungkan dengan kekurangan kalori, bisa kita garis bawahi ya. Di sini biasanya dia sangat dikaitkan dengan kekurangan kalori. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, malnutrisi ini memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat terjadi pada segala usia. Jadi bisa kita simpulkan dia bukan hanya berhubungan dengan kekurangan kalori, tetapi kelebihan kalori ini juga bisa mencakupi yang namanya malnutrisi. Jadi malnutrisi ini adalah bisa kekurangan kalori dan kelebihan kalori. Nah, jadi tetapi sebenarnya malnutrisi memiliki pengertian yang lebih luas. Nah, semakin lama terjadi malnutrisi, maka dampak semakin nyata dan bisa permanen. Nah, maka dari itu penting untuk mengetahui penyebab dan gejala-gejala awal dari malnutrisi. Agar apa? Agar kita semua dapat mencegahnya sedini mungkin, secara cepat, tepat, dan tanggap. Nah, teman-teman, jadi banyak faktor yang menyebabkan malnutrisi. Banyak sekali faktor yang menyebabkan malnutrisi. Salah satunya apa? Bisa kita lihat di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada kebiasaan mengkonsumsi makanan yang kurang baik. Seperti kita memakan makanan yang tidak seimbang gizinya. Nah, makanan yang dianjurkan adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Di mana ketika kita mengkonsumsi makanan, itu ada mengandung sayur, ada mengandung buah, mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan juga protein. Oke, kemudian juga bisa disebabkan oleh lingkungan sekitar ataupun ketersediaan pangan, kemudian faktor penyakit, faktor penuaan, faktor konsumsi obat-obatan tertentu, dan juga gangguan saluran pencernaan, kesulitan mengunyah, dan sejenisnya. Baik, di sini saya ada memaparkan sebuah poster. Poster ini mengenai tentang poster salah satu penyebab daripada malnutrisi. Nah, di sini saya angkat mengenai pengaruh rokok terhadap status gizi. Nah, teman-teman, ternyata rokok itu juga sangat berpengaruh, penting ya, sangat berpengaruh negatif terhadap status gizi. Karena kenapa? Banyak sekali orang yang mengalami kekurangan gizi akibat merokok, ataupun kelebihan gizi akibat merokok. Ini karena apa? Nah, di sini bisa kita lihat karena di dalam rokok ini ada mengandung nikotin, dan juga dia akan menekan selera makan ataupun mengurangi porsi makan. Jadi,
secara tidak langsung seseorang bisa mengalami penurunan selera makan ataupun kelebihan selera makan, di mana ini akan merujuk pada ketidakseimbangan gizi pada seseorang. Gitu. Oke, teman-teman. Sekarang kita memasuki mengenai tentang solusi daripada permasalahan gizi masyarakat. Nah, permasalahan gizi masyarakat yang seperti kita bahas tadi adalah mengenai malnutrisi, yaitu kelebihan ataupun kekurangan gizi. Nah, di sini kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Menurut Hadi di dalam jurnalnya pada tahun 2005, ia mengatakan bahwasanya solusi yang bisa kita lakukan adalah berperan bersama-sama. Nah, bagaimana cara berperannya? Yaitu peran pusatnya itu peran pemerintah, wakil rakyat, DPR, DPD ataupun sejenisnya. Kemudian peran daripada kabupaten kota, daerah ini membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Misalnya gimana? Kebijakan yang mempunyai filosofi yang baik. Misal menolong bayi dan kekurangan dan menolong keluarga miskin agar mereka tidak mengalami kekurangan gizi dan memberikan makanan pendamping ASI ataupun dimaksud dengan empasi. Oke, kemudian ada juga peran perguruan tinggi. Nah, peran perguruan tinggi ini juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan kritik maupun saran bagi pemerintah supaya pembangunan kesehatan tidak menyimpang dan tuntutan masalah yang real berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian peran perguruan tinggi ini juga sangat mengambil peran penting dalam mendefinisikan ulang kompetensi ahli gizi di Indonesia dan juga memformulasikan dalam bentuk kurikulum pendidikan tingkat tinggi dan dapat memenuhi tuntutan zaman. Oke, kemudian ada juga dari jurnal Azwar pada tahun 2004, dia juga mengatakan bahwasanya terdapat juga solusi-solusi lain untuk kita mengatasi yang terhadap malnutrisi di negara kita, terutama Indonesia ya. Yang pertama itu adalah upaya perbaikan gizi akan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Nah, membiarkan penduduk menderita masalah kekurangan gizi, ini akan memicu penghambatan pencapaian tujuan pembangunan dalam hal pengurangan kemiskinan. Jadi, berbagai pihak terkait perlu memahami problem masalah gizi dan dampak dari timbulnya. Begitu juga sebaliknya, dari pihak pemerintah itu juga harus selalu mensuplai bagaimana masyarakatnya itu tidak mengalami gangguan daripada gizi. Ketika ada beberapa keluarga yang mengalami finansialnya di bawah rata-rata, maka itu harus didukung finansialnya untuk apa? Agar gizi mereka tetap seimbang. Itu tidak hanya serta-merta dengan memberikan bantuan berupa uang, tetapi juga bisa diberikan lowongan pekerjaan agar mereka mendapatkan uang dan bisa membangun finansial mereka lebih baik. Kemudian mereka mampu untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang. Tujuannya apa? Untuk mengurangi angka malnutrisi. Kemudian dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju percepatan peningkatan status gizi. Nah, teman-teman, dengan peningkatan status gizi masyarakat ini, diharapkan kecerdasan, ketahanan fisik, dan juga produktivitas kerja meningkat, sehingga hambatan peningkatan ekonomi dapat diminimalkan. Karena kenapa? Analoginya seperti ini, jika seseorang itu mengalami kekurangan gizi, kita berbicara di sini mengalami kekurangan gizi ya, dia kurang asupan, otomatis badan dan imunitasnya itu rendah, otomatis kinerjanya itu tidak akan meningkat. Seseorang yang memiliki gizi buruk itu tidak akan pernah efisien dan juga efektif dalam melakukan pekerjaan ataupun kinerja tertentu. Kemudian, pelaksanaan program gizi hendaknya berdasarkan kajian best practice. Nah, ini agar apa? Agar kajian program gizi tersebut bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien dan lokal spesifik. Adapun intervensi yang dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Aspek-aspek itu berupa target yang spesifik tetapi membawa manfaat yang sangat besar. Waktu yang tepat, misalkan pemberian yodium pada waktu hamil dan juga di daerah endemis berat GIKI, itu biasanya dapat mencegah cacat permanen, baik itu pada fisik maupun intelektual pada bayi. Nah, intinya apa? Jika malnutrisi itu dapat dicegah sedini mungkin, maka akan melahirkan generasi-generasi baru yang terhindar daripada malnutrisi ataupun gizi buruk. Kemudian,
Kita lihat lagi yang keempat itu bisa dengan pengambilan keputusan di setiap tingkat dengan menggunakan informasi yang akurat dan evidence based dan menentukan kebijakannya. Oke, diperlukan sistem informasi yang sangat baik. Untuk apa? Informasi yang sangat baik ini akan membawa informasi-informasi penting untuk disalurkan yang pertama itu kepada masyarakat dan juga pemerintah. Nah, ketika pemerintah tahu, misal suatu daerah itu mengalami kekurangan gizi karena finansial yang terlalu kurang gitu. Nah, jadi masyarakat, jadi pemerintah bisa mensuplai apa yang mereka butuhkan sehingga di suatu daerah tersebut terhindar daripada kekurangan gizi. Oke, teman-teman. Kemudian ada mengembangkan kemampuan atau capacity building. Nah, dalam upaya penanggulangan masalah gizi, baik itu kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Nah, perlu kita tahu bahwasanya gizi bukan satu-satunya faktor yang berperan untuk pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukannya beberapa aspek lain, aspek pendukung untuk penanggulangan daripada masalah keburukan gizi ini. Nah, aspek-aspek tersebut bisa saling terjadi integrasi yang saling sinergi, misalkan kesehatan, pertanian, pendidikan, dan juga yang diintegrasikan dalam suatu kelompok masyarakat yang biasanya sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, kita dapat menanggulangi ataupun mencegah malnutrisi itu dengan meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang lebih efektif melalui kemitraan dengan swasta, LSM, dan juga masyarakat. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang materi malnutrisi dan juga solusinya untuk pencegahan malnutrisi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.